Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hazana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Hadirin rahimani rahimakumullah. Kita lanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam Nawawi bagian kedua, yaitu masalah tentang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wa an ummil mu'minina ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghzu jayshul Ka'bah fa idza kanu bibaida'in minal ardi yuksafu bi awalihim wa akhirihim. Qalat qultu ya Rasulullah kaifa yuksafu bi awalihim wa akhirihim wa fihi aswaquhum wa man laysa minhum. Qala yuksafu bi awalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna ala niyatihim. Muttafaqun alaih. Dari Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan ada kelompok pasukan yang hendak menyerang menghancurkan Ka'bah. Kemudian setelah mereka berada di suatu tanah lapang, lalu mereka semuanya dibenamkan ke dalam perut bumi. Dan orang pertama sampai yang terakhir. Aisyah berkata, saya pun bertanya, wahai Rasulullah, bagaimanakah semuanya dibenamkan dari yang pertama sampai yang terakhir? Sedangkan yang di tengah-tengah mereka terdapat para pedagang dan orang-orang yang bukan termasuk golongan mereka, yakni tidak berniat ikut menyerang Ka'bah. Rasulullah SAW menjawab, mereka semuanya akan dibenamkan. Mereka akan dibenamkan dari yang pertama sampai yang terakhir, kemudian nantinya mereka akan dibangkitkan sesuai dengan niat mereka. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Penjelasannya, hadis ini menggambarkan bahwasanya barang siapa yang ikut serta bersama orang yang batil, pembangkang dan penentang, maka akan digolongkan ke dalam hal hukuman sanksi. Adapun orang yang saleh atau jahat, hukuman itu berlaku secara umum dan tidak meninggalkan seorang pun. Kemudian pada hari kiamat mereka dibangkit sesuai dengan niat mereka masing-masing. Hadis ini menerangkan kepada kita bahwasanya segala sesuatu itu tergantung niatnya dan dia akan termasuk atau digolongkan kepada kelompok orang-orang yang jahat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab." Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak khusus bagimu, menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu, dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaannya. Quran surat Al-Anfal ayat 25. Hadirin rahimani rahimakumullah, mudah-mudahan hadis ini yang sedikit ini bermanfaat bagi kita, bahwasanya sekecil apapun perbuatan itu, baik atau buruknya akan mendapatkan balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Az-Zalzalah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Sedikit apapun dosa yang telah kita lakukan akan mendapat ganjaran, atau sebaliknya, sebesar apapun atau sedikit apapun jariyah atau dosa atau kebaikan, maka Allah akan balas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.